IHSG tertahan di area 6.300-an dan hari ini Big Banks juga relatif lebih sepi dari sebelumnya ya. Saham-saham Konglo sih masih mendominasi dibandingkan dengan Big Banks-nya. Tapi juga masih belum sanggup bikin IHSG anteng di area hijau karena hari ini juga melemah. Kita akan bahas, jadi tonton sampai selesai. Selamat datang di Cuan Community Partner Pintraku Sekuritas. Kita bahas IHSG-nya dulu nih. Ya emang IHSG sih. Hari ini tutup melemah 0,1% di level 6343.71. Open hijau, open di 6379.92. Sempat naik dikit 6388.2, terus kemudian kempes. Dan tadi turunnya 6324.06. Tutupan ya agak naik dikit lah. Volumenya sih ya lebih gede dibandingkan dengan beberapa hari terakhir, bahkan rata-rata 20 hari terakhir. Kemudian kalau kita lihat lebih jelas lagi, kita zoom in gitu, sebenarnya candle hari ini, candle yang kebentuk hari ini itu masih high high dan higher low. Cuman memang lagi ada di area resisten. Kemarin candlenya kecil, hari ini candlenya merah ya, candle bearish, tutup melemah juga dibandingkan penutupan kemarin. Jadi bikin tetap waspada aja gitu sih ya. Kalau kita lihat yang mendominasi IHSG hari ini saham-saham Konglo kayak di SSA, TPIA, BNBR, Bumi, Kota Ada, IATA tadi sempet naik lumayan. Antam Big Banks nih, BCA baru ada di urutan berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini total transaksi ya, by value selama periode perdagangan sesi hari ini, hari Kamis. Jadi memang Big Banks-nya agak tenggelam nih, agak sepi memang hari ini. Saham-saham Konglo lagi mendominasi IHSG ya. DSSA juga lumayan naiknya ya. Happy cuan buat yang beberapa hari lalu ada beli. Kemudian IATA juga lumayan naiknya, ada Kota. Intinya sih buat yang lagi trading jangka pendek, jangan lupa disiapkan juga strategi exitnya ya. Disiapkan dan dijalankan strategi exitnya. Boleh pakai trailing stop loss, take profit, atau mau dipantengin kemudian eksekusi manual. Nah, pertanyaannya adalah apakah di area-area sekarang ini itu adalah area-area atau ya udahlah TP dulu gitu ya. Toh besok juga hari Jumat, weekend gitu kan. Kemudian pertanyaan kedua, atau bisa nih nge-breakout area resisten 400-an, bisa di breakout. Tetap ada peluang atau ada kemungkinan berhasil nge-breakout 6400 sebenarnya, karena candle yang kebentuk hari ini masih higher low juga. Tapi nggak menutup kemungkinan ini ngetes area 6270-an dulu gitu ya. Terus kemudian membal. Jadi ya itulah yang bikin kita mesti tetap waspada. Mulai uptrend, mulai oke IHSG-nya. Kalau kita lihat swing dari beberapa bulan terakhir, dari Juni lah, swing low Juni, kelihatan supportnya kan makin naik nih. Kalau kita mau anggap resistennya tetap gitu ya, sekitar 6370-an, 6377, supportnya kan makin naik. Jadi kayak digencet dari bawah gitu kan, terus naik, tapi ketahan di atap yang sama gitulah. Mudah-mudahan cepet-cepet di breakout nih 6377-nya. Gitu kurang lebih ya. Jadi ascending triangle kurang lebih kayak gitu. Yang jadi nggak enak tetap ceritanya kayak kemarin, kalau nge-breakdown 6000 maka peluang untuk ke 5700, 5600 atau bahkan lebih bawah itu jadi makin lebih besar. Nah, saham-saham yang udah kasih cuan di hari ini ada beberapa yang mau kita bahas, nggak semuanya karena beberapa tadi beberapa saham yang udah dibeli dari kemarin-kemarin sih ya, itu kasih cuan hari ini. Pertama nih BDMN. Nah, ini saham masuk dalam list Stock Ideas juga kalau saya nggak salah ingat di beberapa hari yang lalu. Dan yang jelas dibahas tanggal 29 ada, 28 juga ada kalau nggak salah, 29 ada, 30 juga ada. Waktu itu sih targetnya cuma 4300 ya. Hari ini di breakout malah tutup 4530. Jadi intinya mestinya ini bisa exit dalam posisi cuan. Mudah-mudahan sih pada cuan. Yang masih ada barang tinggal pasang trailing stop gitulah ya. Ya 4400 berapa gitu, 4450, atau atur aja by percentage. Atau kalau besok ternyata tutupannya di
ini gitu ya, di 4370, 4360 ke bawah, ya udah exit dulu gitu nggak apa-apa. Toh masih cuan yang punya modal di 4100 atau sekitar itulah ya. Masih cuan kan kalau gue jual di 4300-an. Kemudian yang kedua ada IATA. IATA ini sebenarnya sering kali dibahas. Waktu harga di bawah 70, kemudian terakhir tadi ya waktu live trade pagi sih ya si IATA dibahasnya. Nah, live trade pagi itu IATA kita bahas waktu masih di harga sini nih. Di sini 98. Jadi sempat turun kan sampai ke 94, kemudian balik di 98 dibahas boleh nih dibeli, stop lossnya 92 dan naiknya bahkan sempat sampai 123 dan tutup 117. Baik yang udah jualan maupun yang masih ada barang sama-sama happy cuan. Kalau ini tinggal pasang trailing stop aja gitu ya. Trailing stopnya mau dipasang di 105 boleh, atau diatur area sedikit lebih bawah juga nggak masalah. Yang jelas mah happy cuan IATA-nya. Next, DSSA. Seingat saya terakhir itu di spill hari Senin dengan stop loss di 800. Hari Senin tuh tanggal berapa ya? Tanggal 3 ya. Tanggal 3 nih, sekitar ini stop loss 800 dan hari ini tutup 970. Mantap lah. Semoga bisa lancar ke 1000 ya. 1005 nih gapnya. Semoga bisa ditutup cepet-cepet. Breakout lah biar lanjut gitu ya. Biar makin gede peluang untuk lanjut. Sebenarnya dengan hari ini tutup di 970 juga makin gede, lebih besar peluang untuk lanjut juga sih. Tapi nggak menutup kemungkinan besok ada koreksi-koreksinya. Jadi buat yang udah jualan maupun yang masih ada barang sama-sama happy cuan aja ini sih DSSA. Tinggal pasang trailing stop buat yang masih ada barang atau stop lossnya dinaikin gitu ya. Naikin ke 915 atau 910 juga masih cuan kan ya. Modal di apa namanya? Yang modal di berapa sih ini? di 830, 840 gitu. Oke, kurang lebih gitu. Happy cuan DSSA-nya. Sekarang kita bahas stock ideas kemarin ada 3. Yang pertama ada energi. Strateginya energi ngantri di 1285 ya. Belum dapat nih karena low-nya 1305. Jadi ya diantriin dulu nggak masalah. Siapa tahu besok disamperin stop lossnya kalau tutup di 1200 atau lebih bawah. Dan yang kedua ada FUTR. Si FUTR sebenarnya strateginya ngantri nih ya, ngantri di 300 tapi nggak dapet. Cuman tadi sih sempat dibahas buat yang pengen fast trade boleh lah. Ya udah di sekitar 340-an situ sih. Nah, mestinya juga sempat TP, sempat happy cuan juga ini si FUTR-nya. Jadi buat yang masih ada antrian di 300 atau kalau misalnya saya masih ada antrian di 300, antrian beli ya. Saya beli hapus dulu. Antri kalau masih minat ngantri di 336 boleh, stop lossnya tutup di bawah 304. Kurang lebih gitu sih. Masih menarik sih FUTR-nya. Kemudian berikutnya ada MDKA. Nyamperin area beli di 2840, jadi harusnya udah punya barang nih ya, karena lo hari ini di 2810. Selama nggak turun apalagi tutup di bawah 2700 masih aman. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ke depan rebound balik lagi ke 3100-an. Karena meskipun hari ini candlenya merah ya, bikin candle bearish melemah 2,4%, volumenya nih kecil gitu. Dua hari ini doji dan hari ini candle bearish volumenya kecil. Bahkan hari ini yang candle bearish melemah 2,4% dibanding penutupan kemarin itu volumenya lebih kecil dibandingkan dengan kemarin yang bikin doji. Ya mudah-mudahan dalam waktu dekat ke depan berhasil membalik. Kemudian berikutnya kita bahas saham yang di request yang ada di kolom komen. Ada satu nih kali ini yang di request, Pani doang. Jadi Pani itu sebenarnya pernah masuk ke dalam list stock ideas di bulan Juli dan harusnya 2 kali nih. Karena waktu itu ngantri di 600 ya, ini untuk
Seingat saya ya, kalau nggak tanggal 16, tanggal 17, antara dua tanggal itu strateginya. Beli di 6.000, stop loss di bawah 5750 dan targetnya 6600 doang memang. Nyamperin pertama. Udah berhasil TP, udah dibahas juga waktu live trade pagi dan siang. Seingat saya pernah ditulis juga, diingetin buat take profit. Kemudian nyamperin 6.000 lagi, dibahas juga boleh dibeli, stop lossnya masih sama, target juga masih sama, dan nyampe lagi. Jadi 2 kali. Buat yang udah jualan pertama di 6600, buyback 6000, TP lagi 6600. Nah pertanyaannya, kalau misalnya sekarang masih ada barang tuh gimana? Sebenarnya dengan hari ini Pani tutup masih di atas 6200-an ya, 6230, tutup di 6300 malah. Area moving average-nya masih jadi support. Ini sih oke ya. Sementara sih masih oke ya, selama nggak breakdown 5750 lah. Karena kalau kita lihat lebih panjang sedikit lagi ke belakang, dari Juni sampai sekarang ini kan sideways nih, jelas ya sideways. Nggak ada swing higher high, higher low, atau lower high, lower low yang kebentuk sejak low dan high bulan Juni, gitu kan. Nah sideways ini memang di ujung dari downtrend, cuman sideways, belum ada tanda untuk nerusin downtrend, belum ada tanda juga untuk sideways ini berubah jadi trend gitu ya. Dan kalau misalnya ini lanjut naik, ya area-area di sekitar 7900 itu masih memungkinkan jadi resisten. Tapi level yang diperhatiin adalah nggak perlu sampai ke bawah sini ya, nggak perlu sampai ke 5400. Ketika tutup di bawah 5750 sih udah hati-hati lah. Apalagi gampang-gampangnya tutup di bawah 6000 lah, itu udah warning lah ya. Kalau misalnya pengen beli gimana? Kalau misalnya baru pengen beli, saya lebih pilih area 6000 lagi sebenarnya sih. Atau sekalian dia nge-breakout 6875. Ini sih fraktal di situ harusnya. Nah, tuh fraktal kebentuk di situ. Jadi kalau breakout fraktal, breakout 6875, kemungkinan peluang untuk bukan kemungkinan peluang ya. Tadi kalau berhasil breakout dengan ke atas 6875, apalagi volumenya oke gitu ya, peluang untuk lanjut ke 7900, 8000 itu makin gede. Kurang lebih kayak gitu sih. Jadi ini kan sideways-nya kayak bikin triangle gitu ya. Triangle kan secara statistik bilateral, secara statistik probabilitas untuk breakout resisten atau supportnya itu 50-50. Jadi ya kita tunggu aja. Awalnya saya pikir ini bikin double bottom, tapi ternyata nggak nembus tuh neckline-nya. Jadi ya udah malah bikin sideways yang range-nya menyempit gitulah ya. Mudah-mudahan cukup menjawab. Berikutnya kita bahas saham yang ada di dalam list stock ideas untuk besok hari Jumat 7 Agustus 2026. Sebelum itu info dulu, kalau hari Sabtu ada bimbel cuan. Kita akan bahas tentang Fibo cuan. Untuk strategi intraday gitulah ya, pakai Fibo gitu. Gampang kok strateginya. Jadi link daftar Zoom meeting atau link daftar bimbel cuannya ada di bawah. Bimbel cuannya gratis. Link daftarnya ada di bawah, di deskripsi di bawah. Daftar aja. Bimbel cuannya jam 9 pagi hari Sabtu sampai nggak lama, paling 40-45 menit gitu ya. 30-45 menit. Jadi daftar aja dulu. Pastiin nomor WhatsApp dan email yang didaftarin itu benar, karena link Zoom meetingnya akan dikirim ke email yang terdaftar setelah klik daftar. Gitu ya. Next, ada 3 saham. Dan saham yang pertama ada MPMA. Hari ini melemah sih, MPMA melemah 3,6%. Tutup 5.30. Sebelumnya kalau nggak salah inget sempat ada strategi ngantri sekitar 500-an. 500 kecil lah. Dan masih bisa diantriin situ ya, karena hari ini merah kan. Jadi dalam waktu dekat ke depan, terutama di pekan ini, berarti sisa besok masih ada peluang terkoreksi. Ngantri 505 boleh, sebenarnya sih di 520 boleh, tapi stop lossnya jadi agak gede kalau stop lossnya di bawah 474. Jadi saya pilih 505, 500 gitu ya, atau sedikit lebih bawah. Stop lossnya kalau turun dan tutup di bawah 474, dan targetnya 580 dulu lah. Target TP1 dari setup yang udah kebentuk, belum dites tuh di 580. Next yang kedua ada Harum. Hari ini merah lumayan 5,7%. Volumenya gede banget ini ya hari ini, dibandingkan dengan rata-rata 20 hari ke belakang nih, spike nih. Dibandingkan dengan beberapa hari sebelumnya juga jauh lebih gede volumenya.
Dan kalau kita lihat dari low Juni sampai sekarang ini masih uptrend sebenarnya. Jadi selama nggak ke bawah 775 ada peluang uptrendnya itu, ada peluang masih bisa membal lagi dan lanjut uptrend. Nah, untuk itu buat yang masih minat beli Harum, ngantri 805 boleh, 800 kecil gitulah ya. Stop lossnya kalau turun ke bawah 775. Targetnya sih nggak incer banyak dulu ya, 875 dulu aja. Next, Unilever. UNVR kalau sebelumnya pernah ada strategi dan udah nyampe TP sih harusnya. TP-nya waktu itu cuma di 1765. Dan kemarin sebenarnya cukup bagus tutup di 1845 tuh ya. Cuman hari ini tutup merah. Candlenya range candle hari ini masih dalam range candle kemarin. Ini masih oke-oke aja lah. Dan masih ada peluang untuk lanjut ke atas. Cuman untuk memperkecil resiko ya, saya pilih belinya ngantri lagi aja di 1765. Stop loss kalau tutup di bawah 1730. Sebenarnya beli di 1785 juga nggak masalah, atau mau di 1785 dan 1765 nggak apa-apa juga. Stop loss sama-sama kalau turun tutup di bawah 1730 dan target kita incer 1900-an dulu ya. Lumayan lah, situ ada area-area resisten juga kan, 1950-an. Itu tadi 3 saham pilihan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur automatic order masing-masing. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Jika Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat, klik tombol like, sebar ke teman-teman yang lainnya juga, dan klik tombol hype-nya sekalian, nggak apa-apa. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.